Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan kisah singkat Santo Andreas Bobola. Santo Andreas Bobola SC lahir di Sandomir, Leser, Polandia tahun 1591 dalam sebuah keluarga bangsawan Polandia. Pada usianya 19 tahun, Andreas masuk novisiat Serikat Yesus di Vilna, Lituania, dan ditabiskan menjadi imam tahun 1622. Tugas pertama Pater Andreas adalah menjadi pelayan umat di paroki Santo Casimiros di Vilna. Di kalangan umat, ia dikenal sebagai seorang pengkhotbah ulung yang mempertobatkan banyak orang dengan ajaran dan teladan hidupnya. Pada tahun 1630, Pater Andreas diangkat menjadi pemimpin biara Yesus di Bobring. Ia menerima tugas ini selama 6 tahun, lalu kemudian melanjutkan karya misionernya di kota Pings. Pada waktu itu, umat Kristen di Polandia dan di Lituania sedang dilanda perpecahan. Banyak orang Katolik yang ditekan bergabung dengan gereja Ortodoks yang didukung militer Rusia. Menghadapi perpecahan ini, Pater Andreas meningkatkan usaha-usahanya mempertobatkan banyak orang dan mempersatukan kembali gereja Polandia dan Lituania. Usaha-usahanya tidak disukai militer Rusia. Tanggal 10 Mei 1657, tentara Rusia menduduki kota Pings. Pater Andreas yang mereka juluki sebagai pemburu jiwa-jiwa diburu dan ditangkap di kota Janov, sekarang Ivanovo, Belarusia. Selama 6 hari berikutnya, Pater Andreas harus menjalani penyiksaan amat mengerikan. Sepanjang hari disiksa, dipukuli, diseret dengan kuda, tubuhnya disayat-sayat dengan pisau. Sebelah matanya dicungkil keluar dan ia dikuliti hidup-hidup. Ketika ia mencoba berdoa bagi para penganiayanya, mereka memotong lidahnya dan menusukkan jarum di bawah kuku-kukunya. Demi iman dan kesetiaannya kepada Gereja Kristus, semua siksaan mengerikan tidak pernah membuat Andreas menyerah. Ia bahkan tidak pernah mengeluh dan memohon pengampunan kepada para tentara yang menyiksanya. Penderitaannya baru berakhir tanggal 16 Mei 1657 ketika tentara-tentara biadab itu memenggal kepalanya. Jenazah martir Kristus ini awalnya dimakamkan di gereja biara Yesuit di kota Pings, Polandia. Namun makamnya segera terlupakan setelah para Yesuit dipaksa mengungsi ke luar kota. Tidak ada yang tahu di mana tubuh Bobola dikuburkan. Tahun 1701, Pater Andreas Bobola menampakkan diri pada Pater Martin Kuldewski SC, rektor sekolah Yesuit di Pings, dan menunjukkan tempat di mana tubuhnya dimakamkan. Pater Martin kemudian melakukan penggalian dan menemukan jasad martir Kristus tersebut masih utuh. Perayaan 16 Mei, lahir 30 November 1591, kota asal Sandomierz, Polandia.
wafat sebagai martir dianiaya mengerikan selama 6 hari lalu dipenggal. Venerasi 9 Februari 1755 oleh Paus Benediktus ke-14. Beatifikasi 30 Oktober 1853 oleh Paus Pius ke-9. Kanonisasi 17 April 1938 oleh Paus Pius ke-11. Salam peradaban kasih. Terpujilah Tuhan. Amin.